Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Indah Rismala, NIM 18250881. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan pendahuluan dan asuhan keperawatan tentang CA kolon atau kanker kolon. Laporan pendahuluan yaitu CA kolon, kanker kolon. Kanker kolon adalah suatu bentuk keganasan dari massa abnormal atau neoplasma yang muncul dari jaringan epitel dari kolon. Kanker kolon atau usus besar adalah tumbuhnya sel kanker yang ganas di dalam permukaan usus besar atau rektum. Nah, penyebabnya yaitu ada diet makanan yang mengandung zat kimia yang menyebabkan kanker pada usus besar. Yang kedua, kelainan kolon abnormal, adenoma di kolon, degenerasi maligna menjadi adenokarsinoma. Genetik anak yang berasal dari orang tua yang menderita karsinoma kolon mempunyai frekuensi 3,5 kali lebih banyak daripada anak-anak yang orang tua sehat. Patofisiologi yaitu perubahan patologi karsinoma kolon sebagai besar penghasilan adenomatous polip. Biasanya tumor ini tumbuh tidak terdeteksi sampai gejala muncul secara perlahan dan tampak membahayakan. Penyakit ini penyebar dalam beberapa metode. Tumor mungkin menyebar dalam tempat tertentu pada lapisan dalam di perut mencapai seros dan mesenteric fat. Kemudian tumor ini mulai mendekat pada organ yang ada di sekitarnya, kemudian meluas ke dalam lumen pada usus besar atau menyebar ke limfa atau pada sistem sirkulasi. Komplikasi yaitu terjadi sehubung dengan bertambahnya pertumbuhan pada lokasi tumor atau melalui penyebaran metastase yang termasuk perforasi usus besar yang disebabkan peritonitis, pembentukan abses. Biasanya tumor menyerang pembuluh darah dan sekitarnya yang menyebabkan pendarahan. Manifestasi klinis kolon, gejala saat ditentukan oleh lokasi kanker terhadap penyakit dan fungsi segmen usus tempat kanker berlokasi. Adanya perubahan dalam defekasi darah pada feses, konstipasi, perubahan dan penampilan feses, tenesmus, anemia dan pendarahan rektal merupakan keluhan yang umum terjadi. Kanker kolon kiri dan rektum cenderung menyebabkan perubahan defekasi sebagai akibat iritasi dan respon refleks. Pemeriksaan penunjang yaitu ada endoskopi, radiologi, komputer tomografi, histopatologi, laboratorium, ultrasonografi. Pelaksanaan medis yaitu ada pembedahan operasi. Operasi adalah penanganan yang paling efektif dan cepat untuk tumor yang diketahui lebih awal dan masih belum metastasis, tetapi tidak menjamin semua sel kanker telah terbuang. Kolostomi yaitu kolostomi merupakan tindakan pembuatan lubang pada stoma yang dibentuk dari pengeluaran sebagai bentuk kolon atau usus besar ke dinding abdomen perut. Stoma ini dapat bersifat sementara ataupun permanen. Tentu pembuatan kolostomi adalah untuk tindakan demonstrasi usus pada usus sumbatan atau obstruksi usus sebagai anus setelah tindakan operasi yang membuang rektum karena adanya tumor atau penyakit lain untuk membuang isi usus besar. Sebelum dilakukan tindakan operasi, berikutnya untuk menyembuhkan kembali usus sebagai stoma sementara. Ini ada jenis-jenis kolostominya, yaitu beserta sifatnya. Kalau yang sementara itu ada Hirschsprung disease, yang kedua itu luka tusuk atau luka tembak, astesias anit letak tinggi, untuk mempertahankan kelangsungan anastomosis gestal usus setelah tindakan operasi. Untuk memperbaiki fungsi usus dan kondisi umum sebelum dilakukan tindakan operasi, anastosis. Terus yang permanen yaitu untuk kolostomi permanen, penyakit tumor ganas pada kolon yang tidak memungkinkan tindakan operasi terseksi anastomi mosis usus. Di sini ada edukasinya yaitu tindakan kolostomi yaitu salah satunya bagian dari informed consent. Perlu dijelaskan mengenai apa itu tindakan kolostomi, indikasi pasien dilakukan kolostomi terutama menjelaskan kasus kegawat daruratan, resiko, dan keuntungan pemasangan kolostomi, dan apakah kolostomi yang terpasang itu bersifat sementara atau permanen. Perawatan stoma atau penggantian kolostomi yaitu pasien dengan dukungan keluarga harus mampu merawat stoma dan mengganti kantong kolostomi. Teknik penggantian kantong yang benar disesuaikan dengan jenis kantong yang dipakai. Sebaiknya itu kalau kantong kolostomi diganti saat terisi setengah atau sepertiga agar jangan menunggu penuh karena beban yang berat itu dapat berisiko kantong dapat lepas.
Terus dapat stoma itu perlu dirawat, dilakukan irigasi teratur, sedangkan kulit yang sekitar stoma perlu dirawat untuk mencegah iritasi dan infeksi. Diagnosa perawatan yang sering muncul yaitu ada ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri, konstipasi berhubungan dengan penurunan cairan dan asupan serat. Yang ketiga itu nyeri berhubungan dengan agent kecederaan fisiologis.